Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Baru Pasan, Sanjaya Kumbara Official. Hari ini kita ada di video pertama. Sebelumnya cuci tangan dulu. Tahapan mendidik anak. Mungkin sudah sering sekali kita membahas terkait dengan seperti apa sih kita harus memperlakukan anak kita di berbagai jenjang usia mereka. Ada 3 tahapan mendidik anak secara umum. Yang pertama adalah di usia 0 sampai 7 tahun, kemudian di usia 7 sampai 14 tahun, lalu 14 sampai ke 21 tahun. Dan setelah itu adalah usia dewasa, di mana anak akan dengan sendirinya mengelola diri dan menghasilkan produk dari apa yang telah kita lakukan di usia mudanya. Baik, langsung saja ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah usia 0 sampai 7 tahun, di mana ini adalah tahap yang bisa dibilang juga sangat menentukan atau paling bahkan menentukan dalam hidup anak kita ke depannya. Ya, cara pengembangan diri 0 sampai 7 tahun adalah masa-masa di mana tingkat pertumbuhan anak-anak akan sangat terlibat dengan indikator peran orang tuanya. Seperti kita ketahui, 0 sampai 7 tahun yang selalu Pasan tekankan dalam setiap konsultasi bersama khususnya orang tua untuk wali siswa di kelas bawah atau kelas 1, 2, 3, yaitu dalam wawancara sekolah yang selalu akan ditanyakan pertama, ya, jika sekolah itu memang sadar akan tahap pertumbuhan, yaitu apakah anak yang akan diterima atau calon siswa yang akan diterima itu bahagia di usia 0 sampai 3 tahun. Itu yang wajib ditanyakan setiap sekolah ke calon orang tua siswa barunya. Dan di sini kembali bahwa 0 sampai 3 tahun adalah kualitas untuk kehidupan anak secara keseluruhan. Dari itu, jika ada hal yang tidak membuat anak merasa tidak nyaman, lalu juga menjadikan traumatik tersendiri untuk dirinya, atau bahkan ada ingatan yang membuat dia menjadi sosok yang mungkin pemurung atau bahkan tidak percaya diri. Dan di sini kita akan bahas bahwa 0 sampai 7 tahun ayah bunda pastikan bahwa 0 sampai 7 tahun anak kita adalah rajanya. Raja dalam segala hal, tapi kita juga harus tahu batasan dan bagaimana cara untuk mengelola kurikulum diri anak di 0 sampai 7 tahun. Singkat saja untuk di video ini, tahapan pertama di 0 sampai 7 tahun, pastikan anak kita bahagia seutuhnya. Kebahagiaan anak juga terpengaruh dari seperti apa pendampingan orang tuanya. Yang paling harus diperhatikan dan juga sering sekali terjadi di anak-anak Pasan, khususnya di kelas 1, adalah ketika di usia mudanya di 0 sampai 7 tahun, anak-anak tersebut kekurangan kasih sayang atau kekurangan waktu bersama orang tua, atau bahkan kehilangan sosok salah satu peran dari orang tuanya. Jadi kedua orang tua harus fokus bahwa saat kita melahirkan, saat kita sudah memiliki anak dan diamanahi anak, saat itu juga lah tanggung jawab kita untuk memberikan peran-peran positif dan juga perhatian, juga pendampingan yang maksimal untuk anak-anak kita, karena itu akan sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Dilanjut ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua di usia 7 sampai 14 tahun, yaitu juga bisa dibilang tahapan usia sekolah. Jadi saat anak-anak masuk ke SD 1 atau SD kelas 1, di usia 7 tahun, maka disitulah adalah tahapan-tahapan mereka di mana mereka akan mengembangkan potensi-potensi diri dan mencari jati dirinya secara khusus. Maka dari situ anak-anak akan mulai menilai skala diri dan mulai akan terjun ke dunia sosial. Di situ peran orang tua adalah bagaimana membuat anak kita merasa seperti tahanan. Nah, di sini memang harus ingat dengan jelas bahwa tahanan di sini bukan mereka yang sedang dikurung dan disiksa, tapi di sini ayah bunda harus mulai memberikan banyak hal terkait dengan bukan dalam hanya bentuk pressure, tapi juga ayah bunda harus sampaikan kepada mereka bahwa hidup punya batasan, hidup juga punya pengendalian dan juga aturan.
Maka dari itu, seperti seorang tahanan, anak-anak kita harus mulai diajarkan terkait dengan bagaimana konsep-konsep berperilaku secara sosial, konsep-konsep menunjukkan jati diri, peran-peran dalam lingkup sosial, menerima keberadaan orang lain, menerima adanya aturan, menerima adanya konsekuensi dari setiap perbuatan, itu di usia 7 sampai 14 tahun. Dan harus diingat, di usia 7 sampai 14 tahun juga ada usia-usia rawan sebenarnya. Karena di sana memang akan sangat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita, terutama saat mereka memasuki dunia sekolah. Ya. Peran-peran orang-orang terdekat, termasuk guru dan orang tua, itu akan sangat penting di sana. Jadi pastikan komunikasi antara guru dan orang tua harus saling terhubung dengan baik. Karena mendidik anak di usia 7 sampai 14 tahun adalah saatnya kita untuk mendapatkan telinga mereka, saatnya kita untuk mendapatkan cerita dari mulut mereka, dan saatnya kita mendapatkan mata dan perhatian mereka. Jadi pastikan 3 hal itu kita dapatkan, karena ini akan berpengaruh sekali untuk tahap lanjutannya. Di tahap lanjutan ya, di usia 14 sampai 21, dan di sanalah adalah tahap untuk kita dan anak-anak kita menjadi seorang kawan. Perlakukan mereka sebagai teman dan sahabat. Karena di sana jika selama 0 sampai 14 tahun sebelumnya mereka sudah terkondisikan dengan baik secara perkembangan dan pendampingan dari kita secara optimal, maka di usia 14 harusnya saatnya kita benar-benar mendapatkan kedekatan dan kelekatan dengan anak kita. Karena di sana kita sudah mendapatkan kepercayaan, telinga, mata, mulut mereka semuanya fokus, dan mereka percaya akan kita, dan mereka menyadari akan hadirnya kita, dan mereka percaya akan adanya pengertian dari kita, dan kita bisa dijadikan sahabat dan juga teman yang baik untuk mereka mengadu atau bercerita. Dan di tahap ini adalah masa-masa yang juga dibilang bukan lagi rawan tapi sangat kritis. Jika anak kita sudah tidak percaya dengan kita, atau anak kita sudah tidak merasa keberadaan kita itu nyaman untuk mereka, maka ini yang dikhawatirkan, yang akhirnya berdampak pada hal-hal negatif yang muncul. Salah satunya adalah kenakalan remaja. Yang itu yang terjadi karena memang anak-anak di usia remaja atau 14 sampai 21 cenderung untuk lebih percaya kepada orang lain, teman-teman, bahkan orang baru yang mereka baru kenal, karena mereka merasa mempunyai telinga baru untuk mereka bercerita, yang mempunyai pemikiran baru dari kepala orang lain yang baru mereka kenal, dan mungkin mau lebih menerima mereka daripada orang tua mereka tersendiri. Ya, jadi dari situ pastikan orang tua dari awal 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, mereka harus benar-benar nyicil, nabung dari sekarang, karena ini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk bekal kita juga di masa yang akan datang. Karena di usia remaja saat kita memang kurang pendampingan di awal dan kurang mengertikan mereka dengan baik selama tahap pertumbuhan awal, maka yang akan terjadi adalah mereka menjadi remaja yang tidak terkendali, dan kita tidak mendapatkan porsi-porsi kemudahan untuk mendidik mereka di usia remaja. Jadi pada dasarnya, saat orang tua menyekolahkan anaknya di usia kelas 1 SD atau usia 7 tahun, dan mereka menitipkan anaknya di sekolah, anak yang ada saat itu adalah anak dari buah pola didik atau hasil dari bahan-bahan jadi dari orang tuanya yang telah diterapkan selama 0 sampai 7 tahun. Maka dari itu, porsi-porsi sekolah menerima orang tua dan anaknya adalah suatu kebebasan bagi suatu instansi. Tapi yang perlu diingat bahwa orang tua yang terbaik adalah orang tua yang mau mengkomunikasikan segala sesuatunya ke pihak sekolah terkait dengan kondisi anaknya dari 0 sampai 7 tahun. Lalu untuk orang tua yang masih menyadari bahwa dirinya merasa gagal dalam mendidik anaknya di usia 0 sampai 7 tahun pun harus sangat diingat oleh orang tua bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Saatnya kita belajar lebih baik lagi menjadi seorang orang tua, saatnya kita mengucapkan maaf dan kita sampaikan bahwa semua orang akan berproses, semua orang akan berusaha untuk menjadi lebih baik, termasuk orang tua.
untuk mendidik anaknya. Dari itu, pastikan setiap rumah adalah sekolah, setiap orang tua adalah guru, dan setiap anak adalah suatu anugerah dan amanah terbesar untuk kita sebagai orang tua. Karena jika ini mudah, maka ini bukan amanah yang besar dari Allah. Jadi seperti itu, bahwa tahapan untuk mendidik orang tua ada 3. Yang pertama adalah di 0-7 tahun, jadikan anak kita sebagai raja, pastikan kebahagiaannya secara utuh. Lalu di usia 7-14 tahun, jadikan anak kita sebagai tahanan, ajari mereka terhadap aturan, ketegasan, dan juga cara untuk bertanggung jawab. Lalu di usia 14-21, jadikan mereka sebagai teman atau sahabat. Di sana, jadilah seorang orang tua yang dapat dipercaya, orang tua yang dapat kapasitas kepercayaan dari anaknya. Maka kemudahan untuk kita dan insya Allah keberkahan untuk kita semua yang masih mau belajar untuk mendidik anak-anak kita. Akhir kata, sekian dari Pasan. Kita lanjut diskusi di bawah. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share video ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya. Dan pastikan bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk saat ini, di saat COVID-19 sedang merajalela di sini, bahwa dunia itu tidak akan mudah untuk diprediksi. Dunia itu juga akan selalu berkembang dan tumbuh, bahwa Allah juga punya banyak rahasia ke depannya. Kita percaya, husnuzon dan positif terus dalam masa depan kita. Yakin bahwa semua ini akan dapat kita lalui dengan baik, dan pastikan titip anak-anak kita, mereka akan selalu bahagia di rumah, mereka akan selalu mendapat perhatian yang maksimal di rumah, dan orang tua yang sangat mengerti mereka di rumah.